Halo rekan-rekan semua, pada hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022, saya akan mengadakan perjalanan ke daerah Ujung Genteng. Tapi sebelum kita sampai ke daerah Ujung Genteng, kita akan melewati beberapa tempat ya. Yang kita akan melewati beberapa tempat, yaitu kita akan lewati Sukabumi. Nah, dari Ujung Genteng ini rencananya saya itu mencoba lewat Celetu ya, karena biasanya saya nggak melewat Celetu tapi langsung aja ke Ujung Genteng gitu. Tapi pengen tahu keadaan jalan kalau kita melewati Celetu ini. Dan memang yang saya pernah lewati di sana, kalau lewat Celetu ini pemandangan viewnya ya cukup bagus ya sebenarnya ya. Banyak pantai-pantai itu yang terlihat ya. Dan nanti rekan-rekan kita akan coba lihat suasana alam di sana ya. Mungkin video ini akan saya bagi itu ada beberapa sesi ya, mungkin sampai 2 atau 3 sesi ya. Kita akan coba aja rekan-rekan semua, uh, um, kita kita coba di perjalanan ini, dan kita akan melihat bagaimana suasana jalan ke Pelabuhan Ratu atau ke Gunung Genteng ya. Dan saya perginya ini weekday ya, bukan weekend ya. Mungkin kalau weekend itu agak ramai kalau ke sana ya, apalagi sekarang kan liburan anak-anak sekolah. Nah, kita akan terus saja. Kita ini masuk tol Jagorawi, tapi kita nggak sampai tol Jagorawi ya. Kita akan belok ke kanan, pintu gerbang tol Bogor, kita belok kanan. Kita belok kanan aja terus dan semua. Nah, ini belok kanan ini kan nanti kita kan ke arah Ciawi ya, Ciawi itu kan, Ciawi Sukabumi. Nah, kita belok kanan terus saja. Belok kanan terus. Nah, di depan ini ada konvoy ya, konvoy kendaraan. Tapi konvoynya santai nih kayaknya, sama ibu-ibu kan ini ya. Ada rider juga di depan ya. Nah, kita masuk terus sini. Nah, kita ikutin aja nih untuk menghindari macetnya ya. Oke, kita bergabung ke Ciawi Sukabumi ini. Jalannya agak cukup lenggang juga ya rekan-rekan ya, semuanya nggak rame gitu ya. Nah, di sini juga ada gerbang tol Cibanon Bogor Selatan gitu ya, Sumarekon Bogor. Nah, bagi rekan-rekan yang mau ke Sumarekon Bogor atau ke Royal Tulip, ini bisa lewat sini nih. Rekan-rekan keluar aja pintu gerbang ini, pintu gerbang dan Bogor Selatan ini Cibanon. Kita ke kiri aja, rekan-rekan bisa ke Sumarekon Bogor langsung, dan ke Royal Tulip ya, lewatnya lebih dekat. Nah, lewat ke kiri aja dengan video gerbang tolnya ya. Mereka udah lihat tuh ya. Oke, kita lanjut terus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Nah, di sini kita akan ketemu gerbang tol Ciawi ya. Gerbang tol Ciawi. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Ya, kita bayar. Ini
dari Bogor sih bayar tetap ya, tapi nggak sama, itu 7.000. punya pengharapan. Lanjut terus. Aku tetap beriman Tuhanku. Nah, nanti kalau kita ke kiri juga kita terbangkan ke arah Gadok ya, ke Gadok, ke kiri terus Gadok sama ke Cianjur, Bandung, bisa lewat ke kiri aja terus. Berarti lewat ini ya, via puncak Cisarua, Puncak, Cipanas, terus langsung ke Cianjur, tentunya bisa ke Bandung. Nah di sini sih dari puncaknya kita bisa juga mau ke Taman Safari Indonesia, kita ke kiri aja ya, karena Taman Safari Indonesia berada di daerah Cisarua. Nah kita ya, tapi kita lurus terus nggak belok ke kiri ya. Nah bagi rekan-rekan yang ingin ke arah Gadok, Cianjur, Bandung ya silakan, kalau menjual alternatif ya ke kiri aja langsung ya puncak ya, lurus terus. Tadi di depan juga ada juga kita keluar ke daerah itu, ke daerah Ciawi, Sukabumi, bisa ke Tanjung juga, ke Bogor lagi, balik lagi bisa, kita ke kiri aja. Tapi kita lurus ya, kita lurus itu nanti lewatin jalan kayak Sukabumi ya, Bogor Sukabumi. Nanti kita keluar di daerah Cigombong. Nah dalam kita nih dan Sukabumi ini, jalan Sukabumi memang baru sampai Cigombong ya, memang sedang ada pembangunan terus ke kota Sukabuminya ya. Cuma pada saat ini memang baru tembus ke Cigombong, tapi ada rencana dari pemerintah bahwa bulan Agustus, kurang lebih Agustus tahun 2022 itu akan dibuka lagi gerbang tol baru, yaitu yang menembus ke Parung Kuda. Kalau kita tol ini sudah tembus ke Parung Kuda, mungkin akan memangkas waktu yang cukup lama kalau kita ke Sukabumi ya. Karena sebelumnya kalau kita dari Bogor, kalau kita bukan jalur tol, ke jalur biasa gitu ya, itu membutuhkan waktu yang kurang lebih 40 menit ya ke arah Cigombong di Cicurug ya. Tapi setelah dibuka arah Cicurug ini, nah ternyata memangkas waktu yang cukup besar sekali ya, antara itu 15 sampai 20 menit ya ke arah Cicurug ya, Cigombong gitu kan, atau Cigombong lah, tembus ke Cigombong, ke Cicurug ya. Nah setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi ke Parung Kuda. Nah kalau Parung Kuda dibuat ini, maka akan memangkas waktu yang cukup lumayan banyak juga, bisa 10-15 menit itu ke arah kita melewati daerah Pasar Cicurug dan Pasir Kuda yang bukan biar macet gitu ya rekan-rekan semua ya. Ya mudah-mudahan di tahun tahun Agustus tahun 2022 ini sudah segera dibuka tol ke daerah tembus ke Parung Kuda ini. Sangat membantu sekali rekan-rekan semua ya. Nah ini kita keluar ke arah Cigombong ya, Cigombong kita keluar. Masih ditutup ya ke arah Parung Kudanya ya, ke Kebuminya, karena masih dalam proses pembangunan. Bangunannya terus. Ya kita keluar di sini. Kalau nggak salah biaya tol di sini tuh 14.000 ya, dari Bogor sampai sini 14.000, dari gerbang tol Ciawi sampai Cigombong 14.000. Wah, ini banyak truk besar di sini ya, pada ini nih, pada mangkal. Oke, kita masuk ke gerbang tol Cigombong. Tetap. Ya, oke, benar ya. 14.000 ya. Waduh, ramai banget ya di depannya. Ada apa nih ya?
Wah bener macet ya teman-teman semua ya. Oh, oh iya nih, kayaknya macetnya pas kayak kan pergi jam 7 lewat nih ya, sampai sini jam 7 sampai sebelum jam 8. Ini dipakai nih bubaran ini pabrik garment nih, bubaran nih. Jadi macet nih. Oh, ya tapi ya kita cut dulu semua dan kita lurus lagi ya, karena semua tadi macetnya agak cukup panjang sekali ya. Itu mau menyita waktu kurang lebih setengah jam itu karena semua. Nah, di sini kalau kita ke arah uh, Sukabumi atau Pelabuhan Ratu, ada dua jalur ya. Kita kalau lurus terus itu ke arah Pasar Cicurug ya. Nah, juga kalau kita ada jalur alternatif itu kita ke kiri nih. Kita masuk ke kiri ke ini lewatin Tenjo Ayu nih. Tenjo Ayu lurus terus itu kan. Nah, kenapa saya memilih ke jalan ini? Karena jalan ini jalan yang cukup lenggang nih ya. Jadi saya nggak terlalu terjebak macet panjang nih ya. Tapi memang jujur ya, ini jalan agak memutar ya. Tapi biasanya saya kalau ke arah Pelabuhan Ratu ke Bumi saya lewat sini ya rekan-rekan semua ya, karena lengkang ya. Kalau lewat Cicurug wah macetnya luar biasa. Jadi karena dia pasar Cicurug, nah itu saya bilang kenapa saya berharap untuk gerbang tol Parungkuda untuk segera dibuka, karena yaitu kemacetan ini ya. Jadi kalau Parungkuda dibuka ya udah aman itu ya. Wah memakan waktu yang cukup banyak rekan-rekan semua ya. Nah saya nggak lewatin pasar Cicurug ya, saya benar macet dan kita lewat Tanjung Ayu. Nah kita lurus saja dulu situ ya, lurus saja. Nah ini jalan memang nggak terlalu mulus ya, agak rusak tapi masih oke lah, nggak rusak-rusak banget sih ya. Ada lubang-lubang ya, ada sedikit sih ya. Nah ini truk juga masih bisa masuk sini. Nah nanti kalau udah sini nanti kita ketemu ini ya simpangan juga. Nah kita nanti jangan lurus rekan-rekan. Kalau lurus itu bisa juga kita kembali lagi ya ke Bogor atau ke Cigombong gitu ya tolnya. Tapi kita ke kanan nanti, jalur ke kanan. Nanti ikutin aja rambu-rambunya ya. Atau kalau misalnya rekan-rekan juga ya tetap aja ikutilah Google Mapnya, kok ditunjukkan, diarahkan kok. Nah kan Google Mapnya oke bener kok, nggak diarahkan ke tempat-tempat yang sulit atau jalan-jalan kecil. Tenang aja ya. Lanjut terus ya. Iya lanjut terus. Kadang dalam hidup kita Ya kita ketemu Alfa. Nah itu kan ada penunjuk jalan tuh ya. Nah ini kita belok ke begitu sedih. kanan. Saudara dikasih Tuhan, saya belajar satu hal. Kasih karunia Tuhan Jalan lurus ya ke kanan ya. itu tidak terbatas buat kita sekalian. Dan kasih karunia Tuhan Ya lurus terus. sejauh kita mau terus mencari Dia. Saudara dikasih Tuhan sebagai hamba Tuhan, kadang juga saya Lurus terus. yang sepertinya lemah, letih, lesu. Pada saat-saat itu gak ada yang lain selain mencari Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya ingat di satu pagi, justru di masa-masa yang saya sedang mengalami masa yang begitu banyak tekanan, begitu kuat. Saya merenungkan satu ayat Nah, firman Tuhan. ini saya berhenti sebentar nih. Kayaknya habis mau lewat nih, biar lewat dulu aja ya rekan-rekan semua. Tetapi karena Wah kasih ternyata lewat karunia semua Allah, ini mobil. aku adalah Kita lanjut ya. sebagaimana Nah di aku sini pada rekan-rekan semua kalau lewat sini memang ada satu tanjakan yang agak cukup tinggi ya. sebaliknya Tapi ya nggak usah takut lah, banyak mobil lewat sini kok lewat kok, nggak masalah ya. tetapi bukannya aku. Ya tapi Melainkan memang kita kasih perhatikan ke karunia mobilnya Allah. harus sehat, benar-benar sehat ya mobil ini. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita buat, apa yang kita capai, Ya. semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kadang Tapi kita kalau seperti saya akan cari memakai wuling pujian almas, orang lain, apresiasi ya orang sebenarnya lain, nggak lewat sini saya libas aja sih, nggak masalah rekan-rekan kita tahu semua. semua itu kasih Karena karunia wuling Tuhan. almas ternyata Nggak ada yang hebat. torsinya besar gitu, torsinya ya. Wuling Apapun almas ini. pencapaian dalam hidup kita, kita sadar Ya ini agak turun. bahwa itu bukan karena kita. Dan Nah saya percaya
Terus orang yang depannya begitu itu disayang agak oleh macet, Tuhan. Kita maka berteduh pada merayap ya firman saya tunggu Tuhan. aja lah gitu ya, males juga merayap-rayap ini supaya Saya saya nggak bisa pernah lupa pagi itu nggak ketika harus saya berhenti di pinggir selesai jalan deh ya. Pas melayani satu tanjakan hal itu yang males saya. biasanya Ya sering udah saya ya kita kerjakan, saya lanjut. berkata, Ini pagi santai itu aja kok, sepanjang santai. saya Saya melayani Tuhan. memang kalau tinggi ya, tapi santai kok, Ketika semua di mobil bawah masih shower itu, semua saya mobil rasakan masih bisa kasih lewat Tuhan kok luar sini. biasa. Saya belum pernah dilawat Tuhan. Sampai lagi mandi itu bisa Kayak itu. nangis. Karena tiba-tiba Oke, air yang turun lanjut. seperti nada-nada. Dan Tuhan tuh katakan, kasih karuniaku kepadaku. Semakin hari akan semakin Saya nggak berlimpah. digeber ya, mobil ini saya nggak Oh digeber, katakan, harus umroh nggak digas, nggak biasa aja engkau kok saya, terus mencari jalur aku. biasa. Kasih karuniaku semakin hari semakin Saya bertambah. pakai Dan matic, kata-kata saya itu selalu menyala. terus yang Ya mulai itu menyembah semua Tuhan memang bermasuk. kalau di mobil di apa Keluar dilihat di kata-kata layar ini, semakin di video ini hari memang nggak kelihatan tampak semakin tingginya ya, berlimpah. tapi coba laran mantep nih. Besar Mantep enggak biasalah, biasa tanjakan yang biasa yang sering saya lewati kok, semua orang sering lewati sini pagi kok, itulah lagu ini lahir. santai aja kok. Dan saya tahu bukan hanya saya, semua kita harus menyadari kita Nah, ada semua tanda tanda. kita lewat di sini rekan-rekan, lurus aja, lurus terus ya, pokoknya ikutin Google Map aja, lurus aja, lurus Kita katakan dengan ya hati rekan, kita lurus aja. bersama-sama. Boleh sambil mengangkat tangan Nah, kita katakan nggak usah besar takut tuh ya, lurus aja, lurus itu kan, ikutin jalan utama ini, ikutin ya. Nah, nanti kalau lurus ini kita mentok, ya kita mentok nanti belok ke kanan ya, jangan belok ke kanan, jangan ke kiri itu nggak ada jalan, kayaknya jalan buntu ya, ada jalan kecil lah gitu ya. Tapi kita mentok nanti belok ke kanan. Nah ini di depannya rekan-rekan ya. Nah kita belok kanan, belok kanan. Kita lewat ke kiri, lewat kanan. Begitu ada jalan utama ini. Nah nanti depan juga pas kita mentok tuh ada belok ke kiri juga, ada belok ke kanan. Nah kalau belok ke kanan itu nanti ketemu ya, nanti ketemu. Nanti belok kanan itu kita masuk ke pasar Cicurug juga, pasar Curug Ujung. Tapi menurut saya itu masih agak macet ya. Jadi saya nggak mau lewat pas belok persimpangan mentok pertama itu belok kanan, saya nggak mau. Tapi saya akan belok ke kiri gitu ya, agar saya keluarnya bisa jauh dari pasar Cicurug. Nah ini lanjut terus ya, lanjut terus, begitu aja. Nah di sini kan saya ada simpangan dua jalur di kanan kiri. Yang pertama ini, yang kedua ini kita jangan ke kanan ya. Tapi kalau itu ke pasar Cicurug akhirnya ya, setelah pasar Cicurug. Tapi masih macet. Tapi kalau rekan-rekan saya udah lewat sini aja lah, nggak apa-apa macet-macet aja, silakan juga. Tapi kalau saya itu saya itu ke kanan ya, walaupun agak rusak jalannya, tapi saya ke kanan saya untuk menjauhi kemacetan di pasar Cicurug, walaupun terakhir tapi agak macet itu. Karena kan dia ke arah Cidahu itu kan banyak truk-truk besar ya, truk Aqua. Ini lanjut aja, kan lurus aja, lurus saja lah, lurus sampai nanti mentok ke 3 ya. Ini jalur alternatif nih rekan-rekan semua ya, untuk menghindari kemacetan di pasar Cicurug. Memang agak muter, tapi lebih baik lewat sini lah ya. Nah ini nanti ada bentok ketiga. Nah ini jalannya agak kecil, karena keadaannya aja, tapi nggak apa-apa kok, truk-truk besar bisa juga supaya lewat sini ya. Jadi is oke lah, masih tidak harus takut gitu ya, nggak usah. Nah kita bentok ketiga ini agak macet nih, karena di depannya itu jalannya rusak ya rekan-rekan ya, rusak parah nih, ini belum diperbaiki oleh pemerintah. Nah kita masuk aja, nah mentok ke kanan ya. Ya mentok ke kanan. Nah itu ada pengatur lalu lintas nih, ogah kalau gitu ya sebutannya. Nah ini hati-hati banget nih, jalannya rusak nih, rusak sekali pas belokan ini nih. Nah itu diatur, nanti rusak ya, hati-hati aja. Kalau sedan harus hati-hati ya, jangan langsung ini kan ngegusrut ini bawahnya nanti.
Ya lurus saja. Nah nanti bentuk ke keempat itu rekan-rekan ke kiri ya, lari ke kiri, dia ke kanan ya, karena ke kanan pas cukup lagi. Oh tadi saya lupa video ini kayaknya nih ya, jadi kita pas bentuk tadi yang rusak menurutnya kita ke kiri ya, ke kiri itu ke arah Sukabumi, terus Pelabuhan Ratu ya. Nah terus saja rekan-rekan semua. Nah ini kita udah memasuki pasar Parung Kuda nih. Nah pasar Parung Kuda biang kemacetan juga nih rekan-rekan. Makanya saya berharap pintu gerbang tol Parung Kuda segera dibuka nih ya. Ini biar kemacetan ini kalau ini parah, lumayan nih, lumayan panjang nih macetnya, suka langsung lama juga nih. Nah kalau ke kanan itu rekan-rekan ada juga jalan ke kanan tuh stasiun Parung Kuda ya, stasiun Parung Kuda. Itu ada jalan juga bisa ke Gunung Halimun kemanapun bisa itu ya. Rame di belakang di sampingnya itu banyak rumah-rumah subsidi juga ini dibangun di sana. Ya ini kan macet tuh rekan-rekan semua ya. Itu ya cukup macet, jauh ya, ya sabarlah. Tetap ya kita di pasar Parung Kuda terus saja. Ya kalau udah lewatin pasar Parung Kuda ya enak ya, udah aman kok. Tapi kalau kita ke arah Sukabumi nanti akan ke macet juga ke di Cibadak ya rekan-rekan semua ya. Pasar Cibadak itu macetnya agak parah juga macetnya. Tapi kita nggak sampai Cibadak ya, karena kita jalur ke Pelabuhan Ratu itu ada dua ya. Kita melewati Cikidang sama lewati jalan biasa tuh sebelum pasar Cibadak ke kanan ya. Nah apa sih perbedaannya gitu Pak? Kalau saya pengen lewatnya nggak mau lewat Cikidang kan ya. Ya karena kalau daerah Cikidang itu jalan untuk menuju ke sana itu dia berkelok-kelok ya, memang sama ya, dan lebihnya dia naik turun ya, kadang-kadang turunnya tuh agak ekstrim, dan juga naiknya juga lumayan panjang gitu kan, lumayan panjang. Apalagi kalau kita kembali dari Pelabuhan Ratu lewat Cikidang, wah itu ada tanjakan yang cukup panjang sekali itu ya, panjang. Tapi semua itu bisa dilewati kok, tidak perlu hal yang menakutkan nanti gimana enggak. Tapi kalau lewat sebelum Pelabuhan Ratu, sebelum lewat jalan Cibadak gitu kan, terus nah ini jalannya dia agak landai ya Bapak Ibu ya, tanjakannya nggak terlalu tinggi juga gitu, biasa lah. Tapi so far untuk lewat Cikidang ataupun lewat Pelabuhan Ratu yang satunya lagi sebelum Pasar Cibadak, oke kok, nggak masalah gitu ya. Nah ini rekan-rekan nih, ini yang sebelah kiri ini yang sedang akan tembusan gerbang tol Parung Kuda. Nah ini nih sini rekan-rekan ya, sedang dibangun ya. Agustus tuh ada gerbang masuk. Nah itu nanti keluar tol, gerbang tol di sini nih keluarnya Parung Kuda. Lanjut. Terus. Nah di sini juga ada rumah sakit. Ini yang tahu rumah sakit baru nih, belum lama nih. Rumah sakit di sebelah kanan. Dan juga kalau rekan-rekan ingin makan ya lapar nih, makan sudah. Nah boleh mampir di makan Pondok Kuring kalau nggak salah nih ya. Nah boleh makan di sini, agak lumayan kok, banyak juga yang pada makan di sini. Makan aja. Lumayan makanannya. Makanan Sunda. Udah lanjut terus. Nah ya,
Nah, kita akan belok ke kanan ya, ke arah Cikidang. Ini ada truk nih, truk besar. Ini dengan truk bekas tabrakan ini taruh di sini nih ya. Hancur muka kepalanya truk ini nih. Nah, kita belok ke kanan ya, ke kanan. Nah, rekan-rekan nih, kalau Pak saya nggak tahu kalau ke kanan ke dasar, nggak, buka aja lah Google Map gitu ya, karena kalau ke Pelabuhan Ratu pasti Google Map itu kalau dari Bogor diarahkannya ke daerah Cikidang ini rekan-rekan semua ya, nggak ke arah Cibadak. Nah, ke sini bukanya. Nah, terus ini agak macet ya, ya langsung aja kanan, langsung lurus. Ya, kita lihat Pak, gimana nih sekarang suasana karena lewat Cikidang nih jalannya, walaupun bergelombang-gelombang tapi oke banget jalannya itu, nggak berlobang-lobang, kalau berlobang ada sedikit nggak banyak. Lanjut aja terus rekan-rekan semua, enak jalannya kok, santai nyantai jalannya. Oke punya, memang siap-siap aja kalau jalan sini agak naik turun ya, agak naik turun juga, agak turunnya juga lumayan panjang gitu ya, dan juga naiknya juga lumayan panjang ya, tapi lebih panjang lagi kalau dari Pelabuhan Ratu kita lari ke Bogor ya pulang. Nah, itu agak ada tanjakan ya, tanjakan itu cukup panjang itu, tapi libas lah, itu sih kecil lah, semua orang nggak masalah kok. Nah, terus aja ya, nanti kita lewatin kebun kelapa sawit ya, karena saya kebun kelapa sawit. Nah, ini kebun kelapa sawit tuh kanan kiri. Lanjut aja, lihatnya rekan-rekan semua jalannya oke kan, nggak rusak ya. Oke, tuh jalannya panjang. Jalannya mulus ya rekan-rekan ya. Tuh ya, turunan naikkan ya, oke lah, lanjut terus tuh rekan-rekan semua ya. Enak kok jalan sini, santai nih. Emang jalannya nggak terlalu rame ya jalan ini, saya tahu ya. Ya mungkin kalau weekend ya agak rame sih, tapi nggak terlalu rame. Itulah apa macet enggak lah sih. Kecuali mungkin kalau hari besar Idul Fitri itu, wah itu macetnya parah mungkin ya, agak rame. Nah, lanjut terus, tuh ya, jalannya bergelombang tapi oke. Ya, lanjut terus. Ya, lanjut terus aja. Memang jalannya berkelok-kelok ya rekan-rekan semua. Ya, hanya kasih gambaran aja, Pak, kalau lewat Cikidang gimana jalan. Nah, ini jalannya rekan-rekan semua ya. Jalannya walaupun bergelombang tapi nggak rusak, dan masih bisa kebut lah gitu kan. Tapi harus hati-hati ya. Nah, ini kita belok ke kiri ya. Sorry, tadi saya agak telat memvideokan. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita lurus nanti akan diarahkan tuh belok kanan sama belok kiri. Nah, saya biasanya tuh belok kanan ya lurus aja. Memang tembus ke Pelabuhan Ratu juga, tembus ke Samudra Beach sana oke gitu, nggak masalah. Belok kanan juga ya. Dan saya lupa kanan apa kiri itu ya, tapi belok kanan juga ya. Dan saya lewat belok kanan, tembus Pelabuhan Ratu, dan saya belok kiri ini jarang sih saya belok kiri ini gitu ya, tapi tetap kemana juga tembus ya, tetap ke Pelabuhan Ratu juga lah gitu ya. Nah, kita belok kiri terus. Nah, ini jalannya agak kecil tapi oke kok, memang bisa lah, truk double ban juga pada lewat sini kok, nggak masalah kok ya. Tapi tetap jalannya naik dulu juga di sini ya, katanya kan tipis lah, oke lah, nggak masalah, jangan khawatir. Tuh jalannya mulus ya. Oke, lanjut terus. Nah, kita sudah mendekati Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. Nah, di sini kan kita sudah memasuki Pelabuhan Ratu. Nah, kanan kirinya memang kita nggak keliling Pelabuhan Ratu ya. Itu Pelabuhan Ratu banyak kuliner juga kok, kayak terus rombongan gabung yang jual-jual ikan dan
kotanya ya cukup ramai lah Pelabuhan Ratu, karena ternyata Pelabuhan Ratu ini agak adalah pusatnya kota pemerintahan Kabupaten Bogor ya. Kayak kita kalau misalnya Kabupaten Bogor itu sorry, bukan Kabupaten Bogor tapi Kabupaten Sukabumi ya. Jadi pemerintahannya ini di Pelabuhan Ratu ya. Kalau Kabupaten Sukabumi sama seperti Kabupaten Bogor tuh pemerintahannya ya karena pemerintah bukan bupati, semua itu berada di Cibinong ya. Nah ini sama juga kalau yang Kabupaten Sukabumi ya, ini pemerintahnya di mana, di Pelabuhan Ratu itu. Jadi kalau mereka nggak mau ngiris, mau mengurus izin mau bangun pabrik atau segala sesuatu ya harus ke Pelabuhan Ratu gitu ya rekan-rekan semua ya. Pelabuhan Ratu gimana? Kok jauh kemana-mana? Ya enggak, Pelabuhan Ratu rame nih, rame Pelabuhan Ratu ini ya, nggak kalah ini ya. Ya memang agak jauh Pak, malas sih Pelabuhan Ratu berapa jam di sana. Ya udah nggak apa-apa, ini Pelabuhan Ratu nih, tapi kita belok ke kiri, nggak lurus ke Pelabuhan Ratu lurusnya ya kotanya, tapi kita ke kiri ya, karena rencana kita kan mau ke ini ya, mau ke Ciletuh ya, kita ke ujung Genteng, kita lewat Ciletuh. Nah ini rekan-rekan semua, kita sudah sampai ke Pelabuhan Ratu, jalannya cukup besar semua. Nah nanti saya akan ke sesi berikutnya. Sesi pertama ini kita sampai Pelabuhan Ratu ya, nanti kita maksudnya ke Ciletuh gitu, gimana keadaan jalan Ciletuh sekarang, bagus apa enggak nih. Oke rekan-rekan semua, terima kasih telah mengikuti vlog saya dari Bogor sampai Pelabuhan Ratu. Silakan rekan-rekan kalau pengen Pelabuhan Ratu silakan eksplor Pelabuhan Ratu. Pantai-pantainya juga bagus-bagus, indah-indah, dan banyak pengunjungnya rekan-rekan semua ya. Terima kasih nih sudah melihat vlog saya ya. Nah vlog ini ya saya senang aja ke vlog nih. Saya saya harus memperhatikan view saya harus berapa, harus 100.000 atau ribuan yang melihat, enggak. Saya senang aja membuat vlog ini ya. Ya ini sebagai bahan kenang-kenangan saya. Kalau misalnya saya mungkin akan tanya, Pak sudah kemana aja? Ya udah ini lihat aja vlog saya atau videonya di YouTube. Nah itu ya rekan-rekan semua ya. Ya itu sih, saya senang banget berbagi pengalaman dengan rekan semua. Ya semoga vlog video ini membantu rekan-rekan semua, ada gambaran rekan-rekan semua kalau mau ke daerah-daerah mana gitu ya dengan lihat vlog saya ini. Enggak semua daerah saya kunjungi kok. Nah ini rekan-rekan semua, dan ini perjalanan saya ke Pelabuhan Ratu ya, dan semoga vlog ini, video ini bermanfaat ya. Oke rekan-rekan semua, terima kasih telah menyaksikan video saya perjalanan dari Bogor sampai Sukabumi. Thank you, God bless.